Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث. Kualitas hadis ini hadis sahih, diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tayalis, Ahmad dalam Al-Musnad, Ajri dalam Asy-Syari'ah, Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud. Hakim berkata sahih menurut syarat Syaikhan, disepakati dan diakui oleh Az-Zahabi. Pendengar Pro1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, judul tausiah sore kita hari ini yaitu jelmaan amal di alam barzakh. Hadis ini sangat luar biasa karena hadis ini mengingatkan kita agar selama perjalanan hidup kita, ketika Allah masih memberikan kepada kita jatah hidup, jatah umur, kesempatan hidup, maka itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan kita selama hidup di dunia itu tidak akan terulang kedua kali. Ketika ajal sudah sampai kepada seseorang, maka itu selesailah jatah dia di dunia. Pertanyaan, ketika seseorang tidak lagi berada di dunia, berarti dia sudah menghadapi sakaratul maut, ajal sudah menjemputnya, di mana dia berada. Nah, inilah yang akan kita coba lihat dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa ketika seseorang telah menghadapi sakaratul maut dan telah dicabut nyawanya, maka dia berpindah alam. Dari alam dunia maka dia berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh juga diartikan penantian. Jadi dia akan menanti sampai terjadi kiamat kubra nantinya, ketika alam ini sudah hancur, ketika gunung-gunung berterbangan, ketika matahari digulung, ya, langit digulung, bintang-bintang berjatuhan. Artinya ketika terjadi kiamat kubra, setelah ditiupnya sangkakala, maka hancurlah semua alam ini. Dan ditiup lagi nanti sangkakala, maka mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah, itu seperti tumbuhnya biji-bijian. Maka dalam hadis juga disebutkan, itu nanti kita tumbuh dari tulang ekor kita. Itu nanti Allah akan menciptakan kita dalam bentuk yang baru tentunya, yang kita tidak paham bagaimana bentuknya, hanya Allah yang tahu, yang pasti ya manusia yang pasti. Nah, kita ingin sampaikan bahwa tentunya penantian ini cukup lama. Ya, kita ini adalah umat Muhammad dan merupakan umat yang terakhir, dan tentunya setelah umat Nabi Muhammad tidak akan lagi ada umat. Dan ini kiamat kecil ini sudah banyak tanda-tandanya, dan kita hanya menunggu kiamat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjumpakan kita dengan sebuah peristiwa besar, itu kiamat yang sangat mengerikan. Kesempatan hidup yang Allah berikan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena seluruh amal kita nanti saat kita berada di alam barzakh, ya, sebuah alam penantian, kita menanti kapan terjadinya kiamat besar. Nah, ini saat kita berada di alam barzakh, berapa lama kita berada di alam barzakh, tentunya ada sebuah keinginan kita adalah agar saat kita berada di alam barzakh itu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kondisi seseorang berada di alam barzakh, dia dapat nikmat atau dapat azab, itu sangat ditentukan
amal dia selama hidup di dunia. Dan bahkan dalam hadis yang kita baca tadi, amal kita yang kita lakukan di dunia itu nanti akan menjelma menjadi pendamping kita. Nah, bagaimana bentuknya? Hadis yang kita bacakan tadi, kalau selama kita hidup di dunia maka kita beramal baik, maka di sana nanti di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pendamping kepada kita, rajulun hasanul wajhi. Jadi seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan. Kemudian hasanul thiyabi, dengan pakaian yang sangat bagus. Thayyibur rih, dengan harum yang semerbak. Masya Allah, ini luar biasa. Wajahnya sangat tampan, kemudian bajunya sangat bagus dengan harum yang luar biasa. Kemudian fayaqul, lalu dia berkata, ya pendamping kita ini, bergembiralah, absyir billadzi, dengan apa yang membahagiakan kamu pada hari ini, yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian orang yang berada di alam barzakh pun bertanya, man anta? Maka jelmaan amal yang dia lakukan karena amal yang baik, dengan pendamping yang sangat tampan, dengan baju yang sangat bagus, dengan harum yang semerbak, dia pun mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah jelmaan amal solehmu. Masya Allah. Kalaulah kita tahu bahwa ketika kelak kita berada di alam barzakh, amal yang kita lakukan selama hidup di dunia itu akan menjelma dengan sesuai amal kita. Kalau amal baik akan menjelma dengan pendamping yang sangat luar biasa, maka kita akan berusaha selama hidup di dunia ini tidak akan beramal kecuali hanya amal yang baik-baik saja. Menjaga salat tepat waktu berjamaah, menjaga ibadah-ibadah sunat, kemudian membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita yang punya ilmu membantu saudara-saudara kita yang ilmunya kurang, kita yang punya kekuatan fisik membantu saudara-saudara kita yang lemah, kita yang punya harta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Artinya apa? Semua potensi kebaikan yang kita miliki, maka insya Allah semua itu akan kita kerahkan hanya untuk beramal soleh. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga kita berada dalam golongan ini. Kemudian masih dalam lanjutan hadis ini, bagaimana kondisi ketika seseorang itu amalnya sebaliknya dari yang pertama tadi, ya berarti dia beramal jahat. Nah, bagaimana kondisi pendampingnya? Rasulullah menyebutkan rajulun qabihul wajhi. Jadi seorang laki-laki, seorang pendamping yang wajahnya sangat jelek. Qabihul thiyab, dengan baju yang sangat jelek. Muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Maka dia pun berkata, sambutlah perkara yang membuatmu sedih pada hari ini yang telah dijanjikan kepadamu. Maka orang yang berada di alam barzakh pun akan bertanya, man anta? Maka pendampingnya pun menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah jelmaan amal jahatmu. Ini luar biasa peringatan buat kita. Maka ketika kita membaca hadis ini, yang pertama kita bersemangat beramal soleh karena pendamping kita nanti adalah pendamping yang sangat tampan, dengan baju yang sangat luar biasa bagusnya, dengan harum yang semerbak, dan kita akan berusaha menghindari amal jahat. Kenapa? Karena juga Allah akan berikan pendamping pada orang yang beramal jahat selama hidup di dunia, dengan wajah yang sangat jelek, dengan baju yang sangat jelek, kemudian dengan bau yang sangat busuk. Bayangkan penantian kita di alam barzakh menunggu kiamat besar, di mana ketika waktu itu bumi dihancurkan dan manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya, kemudian mereka dihidupkan kembali. Nah, pada saat itu yang terjadi huru-hara yang sangat dahsyat, orang-orang tergantung dengan amalnya. Nah, saat penantian yang cukup lama tersebut, tentunya kita menginginkan mendapatkan pendamping kita yang luar biasa tentunya. Dan kita tidak ingin pendamping kita dengan baju yang sangat busuk, dengan bau yang sangat busuk, dengan baju yang sangat jelek, dan dengan penampilannya yang tidak mengenakkan kita. Nah, makanya kita akan berusaha untuk menghindari amal-amal yang tidak baik. Baik perkataan kita,
baik pekerjaan kita, kemudian pergaulan kita tentunya, karena biasanya seseorang itu akan dipengaruhi oleh temannya. Maka Rasulullah juga pernah berkata, kalau ingin lihat seseorang maka lihatlah agama temannya. Nah, ini jadi sebuah peringatan bahwa ketika seseorang berteman dengan teman yang soleh, maka insya Allah dia akan mendapatkan beramal dengan amal yang soleh pula. Tapi sebaliknya ketika seseorang berteman dengan teman yang bermasalah, teman yang jahat, maka tidak menutup kemungkinan orang ini akan terhinggap penyakit-penyakit kejahatan yang ada pada temannya tersebut. Maka oleh karena itu, bertobatlah selama hidup di dunia. Jangan bertobat ketika ajal sudah menjemput kita. Ini sudah terlambat. Seperti tobatnya Fir'aun dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, jangan seperti itu. Bertobatlah kepada Allah. Ya, walaupun kita sudah terlanjur berbuat salah.